Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Awalia Rahma dengan NIM 22108020041, ingin menjelaskan materi terkait manajemen sumber daya manusia ya, dengan tema of the job training. Jadi of the job training itu salah satu metode pelatihan yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, di era kerja yang cepat berubah seperti sekarang, perusahaan itu tidak hanya mengandalkan pengalaman langsung di tempat kerja atau on the job training, tetapi juga membutuhkan pelatihan di luar pekerjaan sehari-hari, agar karyawan itu bisa berpikir lebih luas, berinovasi, dan mengembangkan keterampilan yang baru. Off the job training sendiri adalah pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja rutin. Biasanya itu bisa dalam bentuk kelas, workshop, seminar, ataupun simulasi. Off the job training ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bisa belajar tanpa tekanan pekerjaan, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan diri. Contohnya itu ketika ada pelatihan kepemimpinan di hotel, kemudian ada workshop pelayanan pelanggan, atau training manajemen waktu di lembaga pelatihan profesional. Dalam pelatihan of the job training digunakan berbagai metode instruksional agar peserta tidak hanya menerima informasi tetapi juga berpartisipasi aktif. Berikut 9 metode yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ada lecture atau ceramah. Metode ini adalah metode yang paling klasik, yaitu adanya pelatih atau instruktur menyampaikan materi secara langsung kepada peserta. Kelebihan dari metode ini adalah efektif untuk menyampaikan banyak informasi dalam waktu yang singkat, tetapi kelemahannya yaitu pesertanya cenderung pasif. Adapun untuk contoh metode ini yaitu adanya seminar atau presentasi materi teori. Kemudian yang kedua ada metode diskusi atau discussion. Metode ini menekankan peserta itu berpartisipasi secara aktif melalui tanya jawab dan pertukaran ide. Tujuannya untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan komunikasi. Adapun contoh dari metode ini yaitu pelatihan etika kerja yang disertai diskusi kasus nyata di dalam perusahaan. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu ada case study atau studi kasus. Jadi di sini peserta diberikan kasus nyata atau simulasi masalah organisasi, kemudian dimintai untuk menganalisis dan memberikan solusi. Manfaatnya sendiri adalah untuk melatih kemampuan analisis serta pengambilan keputusan. Adapun contoh untuk metode ini yaitu menganalisis kasus kegagalan pelayanan pelanggan dan mencari strategi perbaikan. Jadi dianalisis masalah yang terjadi di perusahaan, kemudian dicari solusi untuk masalah tersebut. Kemudian yang keempat ada case incident atau kasus singkat. Jadi berbeda dengan case study yang kompleks, case incident ini adalah kasus pendek dan spesifik. Jadi peserta ini fokus pada satu situasi penting yang menuntut keputusan cepat. Jadi metode ini cocok untuk melatih problem solving secara langsung. Contohnya yaitu ketika perusahaan menghadapi keluhan pelanggan yang mendesak, bagaimana karyawan itu mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat kepada pelanggan seperti itu. Kemudian yang kelima ada Behavior Modeling Training atau BMT. Jadi BMT sendiri adalah pelatihan yang menggunakan model perilaku. Peserta menyaksikan contoh perilaku yang diharapkan, lalu menirukan dan mempraktikannya. Metode ini sangat efektif untuk pelatihan keterampilan interpersonal seperti komunikasi atau kepemimpinan. Untuk proses dari metode ini biasanya itu yang pertama melihat model, kemudian berlatih, dan yang terakhir itu mendapatkan umpan balik.
Kemudian yang keenam ada role play atau bermain peran. Di sini peserta memerankan suatu situasi kerja tertentu. Misalnya karyawan itu diminta menjadi pelanggan, supervisor maupun rekan kerja. Tujuannya di sini untuk melatih empati, komunikasi dan kemampuan menghadapi situasi nyata. Contohnya, karyawan di bidang frontliner berperan menghadapi pelanggan ketika marah. Yang ketujuh ada simulasi. Simulasi ini membuat peserta mengalami situasi nyata dalam lingkungan yang terkendali dan aman. Biasanya, metode ini digunakan untuk pelatihan teknis atau situasi beresiko tinggi. Contohnya itu ketika pelatihan pilot dengan simulator pesawat atau pelatihan operator mesin dengan software simulasi. Yang kedelapan ada games atau permainan. Metode games ini digunakan agar pembelajarannya itu lebih menarik dan interaktif. Permainan ini bisa berupa kompetisi tim, kuis, atau tantangan yang mengasah strategi dan kerjasama. Contohnya itu game manajemen waktu di mana peserta harus mengatur prioritas kerja secara efisien. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada action learning. Metode ini menggabungkan antara pembelajaran dan pemecahan masalah secara nyata di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Peserta bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah real, lalu merefleksikan prosesnya. Tujuannya itu untuk mengasah keterampilan analisis, kerja sama tim, dan kepemimpinan. Contohnya itu ketika tim proyek yang mencari solusi peningkatan produktivitas departemen mereka. Kemudian selain instruksional metode, ada juga instruksional media atau media pembelajaran. Agar metode pelatihan berjalan secara efektif, perlu didukung oleh media pembelajaran yang tepat. Ada dua media utama yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu audio visual. Jadi media ini menggunakan kombinasi antara suara dan gambar untuk menarik perhatian peserta dan mempermudah pemahaman. Contohnya itu video tutorial, film pelatihan, atau dokumenter studi kasus. Ada juga slide PowerPoint, animasi, atau infografis interaktif. Kemudian yang kedua yaitu ada equipment atau peralatan. Equipment di sini mencakup alat bantu fisik yang digunakan untuk mendukung proses pelatihan. Contohnya itu ada komputer, simulator, kemudian proyektor, mesin uji, hingga alat peraga kerja. Peralatan ini sangat penting untuk pelatihan yang bersifat teknis atau praktikal. Kemudian pelatihan yang baik itu bukan hanya tentang materi, tetapi memberikan pengetahuan dan mengubah cara berpikir dan bertindak peserta di dunia kerja. Karena itu, keberhasilan of the job training tergantung pada bagaimana pelatih menciptakan pengalaman belajar yang aktif, relevan, dan inspiratif. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.